Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, yang perlu disadari oleh Anda, saya, serta kita semua, bahwa setiap lembaran kehidupan yang baru merupakan berkat dan mukjizat, karena Tuhan senantiasa memberikan kesempatan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk mengisi kehidupan kita dengan perbuatan yang penuh makna. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hari ini kami bersyukur kepadamu. Semoga bersama-samamu kami dapat memaknai hidup kami dengan kasih karuniamu. Semoga keseluruhan hari ini tidak menjadi sia-sia. Berkatilah kami agar semakin dapat membuka hati, membuka telinga kami, untuk mendengarkan dan membiarkan hidup kami dipimpin dalam terang firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada akhirnya, hidup dan segala aktivitas manusia itu akan menjadi debu tanah, kembali kepada Sang Pemilik kehidupan, Sang Pencipta yang menghadirkan kita di dunia ini. Pengadilannya menentukan makna hidup kita di dunia ini. Maka dari pengkhotbah, Anda, saya, serta kita semua diingatkan bahwa segala sesuatu akan menjadi kesia-siaan belaka ketika kita tidak mensyukuri. Ketika kita tidak memberikan makna dari setiap perbuatan yang kita lalui. Ketika kita hanya melakukan tugas tanggung jawab kita, hanya berdasarkan rutinitas, kewajiban, dan tidak berasal dari kemurnian motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Kita diingatkan sebagai orang beriman hendaknya kita bersukaria. Biarlah hati kita bergembira di mana kita hidup, di mana kita tinggal, di mana kita berada dan berada dengan siapa. Sesama kita yang datang silih berganti tentu memberikan makna dan pelajaran, tidak hanya sekedar lewat sepintas tanpa ada makna. Setiap orang yang berjumpa dan setiap pengalaman perjumpaan kita dengan sesama kita selalu memberikan warna, selalu memberikan pembelajaran, selalu mengajarkan bagaimana mencintai, bagaimana menyayangi tanpa harus merusak masa depan mereka yang kita sayangi. Di dalam Injil suci menurut Lukas pada akhir pekan ini, Anda dan saya serta kita semua diingatkan, jangan sampai Anda, saya, serta kita semua terlena oleh pengalaman iman yang kita peroleh, oleh mukjizat ataupun oleh karena berkat yang kita terima, hingga akhirnya kita sombong secara rohani, merasa tidak takut lagi dengan bahaya dan ancaman dan mulai tidak taat di dalam menjaga kesehatan, di dalam menjaga tingkah laku dan cara hidup kita sebagai orang beriman. Seringkali ada begitu banyak orang terpesona oleh mukjizat dan semakin mendambakannya. Hanya saja akhirnya jatuh pada kesombongan rohani. Tidak takut lagi dengan segala ancaman yang mengakibatkan kematian dari cara hidup yang tidak beratur. Merasa bahwa pernah diselamatkan, mulai tidak mengatur makanan. Mulai tidak lagi taat dengan disiplin agar kita hidup sehat. Karena merasa diselamatkan. Maka di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini kita diingatkan, jangan terlena oleh mukjizat yang kita miliki atau yang kita alami di dalam persiaran hidup.
Tuhan memberikan mukjizat di dalam hidup kita supaya kita semakin memuliakan Tuhan, bukan justru mencobai diri kita tentang kehidupan. Tuhan memberikan kesempatan kepada Anda, saya, serta kita semua untuk hidup lebih lama karena Tuhan menghendaki agar kita mewartakan dan menjadikan diri kita tanda akan kasih Allah yang sungguh nyata. Pahamilah makna terdalam dari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari karyanya, penderitaannya saat memikul salib, wafatnya sebagai wujud kesetiaan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa. Semuanya ia lakukan dengan sukacita. Dia diberikan kekuasaan, dia diberikan kemampuan untuk membuat mukjizat, dia diberikan kecakapan untuk memimpin para murid. Tetapi ia mengajarkan kepada Anda, saya, serta kita semua untuk tidak sombong, untuk tidak angkuh dengan apa yang kita miliki. Kesombongan rohani membuat kita memiliki hidup yang sia-sia. Karena kita ke gereja, karena kita ikut melayani, karena kita ikut di dalam kehidupan bermasyarakat hanya supaya dipuji dan dipandang sebagai orang yang religius dan rajin. Tetapi bukan itu. Mari kita isi perjalanan persiaran hidup kita di dalam waktu yang terus berputar, di dalam hari yang terus berganti dengan sesuatu yang bermakna. Bukan karena kewajiban atau tugas tanggung jawab kita, tetapi karena kita sebagai orang beriman yang mengenal Allah adalah kasih, yang senantiasa mengusahakan di dalam perjalanan hidup sehari-hari sebagai sarana untuk berbagi berkat. Tuhan sudah memampukan Anda, saya, serta kita semua untuk berbagi kebaikan. Jika demikian, mengapa kita harus menundanya? Tuhan bahkan rela menderita, wafat di salib demi keselamatan kita. Lantas mengapa kita selalu mengkhianatinya? Jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan untuk sesuatu yang tidak bermakna. Bertobat, belajarlah untuk setia, dan belajarlah untuk mendengarkan serta melakukan apa yang menjadi rencana Allah atas hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di dalam hal yang tampak biasa atau dikatakan sia-sia, seperti semuanya hanya berlalu demikian saja. Hal itu terjadi karena kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh rutinitas yang hanya didasarkan kewajiban semata. Beranikah sebagai orang beriman kita melakukan segala sesuatu dari ketulusan cinta dan bukan karena pujian, melainkan karena kita ingin menjadi sumber kasih Allah yang sungguh nyata bagi sesama di dalam persiaran hidup kita. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.